Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu gimana pengalaman Ibu dengan membaca Quran terjemahan? Dengan membaca Al-Quran terjemahan kita bisa belajar apa yang mesti kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Terus Ibu baca Quran terjemahan udah berapa lama? Ya, selama berkeluarga. Ya tahun berapa? Tahun 91, tapi yang rutinnya tahun 2000-an. Terus udah berapa kali Ibu selesai membaca Quran terjemahan? Ya, semenjak tahun 2019 sudah 12 kali, ke-12 ini. Oh. Sekarang Ibu tinggal di mana? Di Kampung Al-Quran Terjemahan Ireng-Ireng, Sarapan, Bantul, Yogyakarta. Oh, udah berapa lama Ibu di sini? 7 bulan. 7 bulan ya. Kenapa Ibu bisa pindah ke sini? Ya, ada perintah yang ngikutin suami hijrah untuk mensosialisasikan Al-Quran terjemahan. Oh, suaminya emangnya kerja apa Bu? Ya, kerja pada Allah. Oh, kepada Allah Bu. Allah tuh menurut Ibu apa? Ya, Allah itu yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Itu ya, bukannya Rabbikal ladzi khalaq? Kalau khalaq itu ya Allah Tuhan. Itu mungkin ada bedanya Bu antara Allah dan Rabbikal ladzi khalaq. Kalau Ibu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waktu pertama turun Iqra tuh tidak ada kata-kata Allah. Jadi Allah ini ketika orang kafir masuk Islam dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan di surat Al-Ikhlas dinyatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Jadi Allah itu ahad, sebetulnya ahad di sini berarti satu kesatuan sistem antara seluruh alam semesta ini. Jadi tidak terpisah antara pencipta dan ciptaan. Nah, sementara kalau kita bicara pencipta langit dan bumi itu, penciptanya kalau bahasanya di surat Al-Falaq itu Robbil Falaq, menciptakan. Rabbikal ladzi khalaq, menciptakan. Dan tidak ada pernyataan Allah menciptakan, yang ada qul huwallahu ahad. Jadi kalau Ibu sholat misalnya takbir Allahu Akbar, kalau Ibu baca Alhamdulillahirabbil alamin, ketika Ibu ruku subhana rabbiyal azimi, lalu takbir sami'allahu liman hamidah robbana walakal hamdu. Jadi ada perbedaan antara rob dan takbir Allah. Kalau di cerita Khadijah yang ada persamaannya, ketika Khadijah melaporkan ke pamannya yang mengerti tentang agama, malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu itu dibilang dia namusu akbar, itu adalah
malaikat Jibril. Jadi musuh akbar sama Allahu Akbar ini adalah sama dalam satu kesatuan dia, seluruh alam. Jadi alam semesta ini diatur oleh malaikat seluruhnya, tapi dalam satu kesatuan di bawah perintah penciptanya. Tapi ketika berdoa, para nabi-nabi dan manusia sebagai hamba ini menggunakan roh. Tapi pembicaraan ayat-ayat kepada orang kafir menggunakan Allah. Kalau diamati di dalam ayat-ayat yang ada di Quran, dan itu ada perbedaannya. Nah, disinilah orang perlu, jadi ada ayat-ayat muhkamat yang pasti, ada ayat-ayat mutasabihat. Nah, kata Allah di sini adalah kata ganti gitu. Jadi Tuhan kita nggak mungkin sama dengan Tuhan agama lain, karena agama lain nggak punya kitab asli. Jadi Allah di dalam Bible segala macam itu tidak merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Sementara di Inggris gereja Anglikan bahasanya juga all itu semua. He dia. Kalau di Arab hu dia, huwa. Dan asal katanya Allah itu juga lahu dia, lahu ada awalan al. Kalau Arab kan suka memakai awalan al-karim. Jadi yang dimaksud Allah itu, kalau teknologi sekarang udah bisa menjelaskannya, itu adalah semacam sinyal, frekuensi, jalur gitu. Makanya kita sholat harus takbir dulu untuk masuk ke jalur, baru memohon. Nah, orang-orang yang kafir tadinya harus buat jalur dulu. Kalau di aplikasi Wessing itu mereka nyiapkan dulu programnya misalnya sebelum kita nyanyi gitu. Jadi itu adalah semacam format. Jadi format alam semesta yang sistemnya itu Allah. Itu belum dipisahkan antara hamba dan pencipta. Makanya pencipta sebagai hamba selalu berdoa menggunakan roh. Tapi doa-doa ulama kadang memakai Allah, ya mereka buat doa baru gitu. Tapi kalau doa-doa para nabi di Quran pakai roh, bisa dicek gitu. Jadi memang masyarakat umumnya tidak belajar dengan sungguh-sungguh membaca Quran terjemahan, sehingga mereka tidak bisa membedakannya. Jadi ya ibu beruntung bisa baca Quran terjemahan secara rutin, tapi mungkin jam terbang ibu belum sampai memperhatikan perbedaan-perbedaan itu. Mudah-mudahan ibu nanti mulai mengerti setelah beberapa tahun kemudian, mungkin dapat semacam hikmat. Jadi orang-orang yang membaca Quran Iqra terus menerus secara berulang, dia akan menambah pengalaman dan pengetahuannya, mendapat ilmu. Nah, itu namanya disempurnakan. Insya Allah nanti kalau berhasil ibu akan menjadi singgasana ilmu pencipta langit dan bumi yang dinyatakan di surat An-Nas, Robbinas, Malikinas, Ilahinas, mampu memandang wajah pencipta langit dan bumi. Itulah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Jibril terhenti, Muhammad bisa terus dia menatap wajah pencipta langit dan bumi. Menurut ibu gimana itu, Bu? Ya yang dijelaskan barusan ini. Nggak ngerti ya, Bu? Ya mudah-mudahan nanti bisa ditambah
ya banyak istighfar Bu, banyak istighfar, membersihkan diri mungkin ya, karena tidak menyentuh Quran nih kecuali orang-orang yang dibersihkan. Jadi kita mesti sering berbuat baik, rendah hati ya, kalau dizolimi orang yang berdoa yang baik-baik. Demikian, mudah-mudahan ibu segera mendapat hikmah. Demikian juga orang-orang yang mungkin akan iqra, membaca Quran terjemahan secara berulang-ulang seumur hidupnya, akan menjadi ilmu-ilmu yang dimiliki pencipta yang tidak terbatas. Andai kata pohon menjadi pena dan lautan menjadi tinta, maka ilmu pencipta langit dan bumi itu tidak akan habis. Demikian wawancara kita dengan ibu yang menunggu di Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.